Oke, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya bakal membahas banner pertama ya. Sebenarnya bukan banner pertama sih jatuhnya ya, banner kedua ya. Setelah kemarin rilis Kaneki ya. Teman-teman mungkin udah tahu Kaneki, dan ini tepatnya rilis kemarin itu ada Juzo Suzuya teman-teman. Nah, ini adalah Juzo Suzuya. Sayangnya saya lupa ya, mungkin ini bakal jadi evaluasi saya buat review banner baru di kemudian hari, karena kalau di game ini itu kita nggak bisa tes skill lagi gitu. Jadi di bagian tes skill ini saya udah nggak bisa buka kembali. Tapi nanti untuk next percobaan saya bakal coba untuk melakukan review juga ya dari tes skillnya, karena mungkin saya bakal nabung gacha nih. Saya mau nunggu Arima aja. Nah, ini untuk rankingnya nomor 1 Benidora ya. Ini saya di server 1 teman-teman. Biasa Benidora ini salah satu sultan di server ini, bisa sampai bintang 5, gila. Nah, mungkin saya bakal bahas pasif dan skillnya ya teman-teman ya, karena ini hero cukup menarik. Sebenarnya nggak overpower banget, karena kalau di game yang sekarang, versi sekarang tuh nggak se-OP yang dulu teman-teman. Kalau dulu tuh OP banget, bahkan nge-counter Kaneki ya. Kalau sekarang cuma menang atribut doang. Tapi kalau dari segi kegunaan, itu Kaneki itu banyak banget kegunaannya sebenarnya di boss battle. Jadi sebenarnya masih worth it Kaneki ya. Kalau di game ini hero AOE itu kurang bagus. Hero AOE itu hero yang menyerang semua tim musuh ya. Kenapa? Karena di boss-boss kayak boss assault kayak gini gitu kan. Terus di boss ini juga damage juga satu orang single target gitu ya. Terus juga di bos organisasi juga biasanya satu orang juga gitu ya di bagian sini. Ini biasanya satu orang juga musuhnya. Jadi di game ini nih terlalu timpang gitu ya untuk hero single target. Jadi kalau untuk hero AOE kayak Juzo Suzuya itu sebenarnya untuk saat ini baru keguna di menu PvP ya. Dan apakah bagus Juzo ini? Kalau di PvP bagus teman-teman, bagus banget ya. Kalau saya pribadi dibandingkan dengan Kaneki dan Juzo ini, kalau di PvP bagus Juzo. Tapi kalau di PvE yang versus enemy itu lebih bagus Kaneki. Lebih jauh bagus Kaneki. Jadi Juzo ini memang khusus untuk PvP ya. Nah, ini adalah pasif dan skillnya teman-teman. Jadi kita bahas aja. Pertama skillnya ya. Jadi skillnya itu dia akan memberikan damage 285 ke semua musuh ya. Yang tadi saya udah bilang ini skillnya adalah damage area. Dan memberikan death mark selama 2 turn. Nah, death mark itu apa? Death mark itu bahwa damage yang ditimbulkan oleh si Juzo ini guaranteed untuk crit damage. Jadi nanti dia selalu critical serangannya ya. Dulu ini nggak seperti ini death mark, tapi sekarang dibuat selalu critical katanya gitu damage-nya. Berarti dia nanti bakal main critical dan critical damage ya kalau dari skillnya aja. Gimana caranya biar maksimalin critical change sama critical damage? Biasanya teman-teman pakai RC ya. Nah, pakai RC yang dalamnya itu ada critical rate gitu ya, sama ini critical damage. Ini blockchain. Nah, ini critical damage Mas. Ini. Jadi logonya tuh dihafalin ya. Ini untuk critical rate, ini critical damage, ini block rate gitu. Kemudian ini lifesteal kalau nggak salah. Ya, ini penetration ya. Dan lain sebagainya. Mungkin ini saya bakal bahas terpisah ya untuk penjelasan statistiknya. Sekarang saya mau bahas untuk pasif skill Juzo dulu. Tadi dia main critical ya. Jadi kalau ngambil equip atau RC itu teman-teman harus ngambil yang critical damage ya, terutama critical damage. Critical chance karena dia udah katanya guaranteed critical. Nah, ini untuk pasifnya teman-teman. Pasifnya ada banyak ya, dari bintang 1 sampai bintang 4 saya bisa lihat. Nah, sebenarnya ada bintang 5, bintang 6 juga, tapi harus punya karakternya. Jadi saya nggak bisa lihat dari sini gitu ya. Kalau di bintang 5, saya coba lihat lagi ya sebelum masuk ke sana. Di bintang 5 itu teman-teman,
Itu bisa dilihat dari sini sebenarnya enak. Nah, ini kan bintang 4 ya. Bintang 4 kan power boost ya. Yang ini nih bintang 4 nih. Power boost ya. Kalau dia di bintang 5, ini bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Nah, kalau bintang 5 itu cuman peningkatan basic stat, teman-teman. Jadi ini semua sama untuk bintang 5 semua hero. Gitu. Jadi Juzo Suzuya pun seperti ini, pasif bintang 5-nya. Nah, yang nggak bisa kelihatan itu adalah pasif bintang 6 sebenarnya. Di sini ada Ultra Blade. Jadi dia damage untuk yang bintang 3-nya, teman-teman. Ini Ultra Blade nih. Ini bakal berubah. Ada pasif tambahan. Kalau ini kan cuman critical rate doang ya. Kalau dia bintang 6, katanya dia ada tambahan. Critical rate tetap, tapi meningkatkan damage, critical damage-nya 1,5 setiap 2% HP yang hilang. Ini untuk Amon ya. Jadi ada perbedaan di bintang 6 dari segi statistik dan juga pasifnya berubah gitu. Ya. Terutama skillnya sih nanti berubah gitu. Ini kan cuman critical rate doang ya. Jadi kalau ada bintang 6 itu pasif kartunya itu berubah. Jadi ada critical damage yang tadi saya udah liatin. Nah, itu saya nggak bisa lihat ya untuk Juzo karena saya nggak punya karakternya. Sayangnya di sini nggak bisa direview ya kalau kita belum punya karakternya ya. Exclusive ranking land. Land up nih, land up saya ya. Nah, intinya gitu, saya bakal bahas pasif bintang 1 sampai bintang 4 aja ya. Lah, in. sorry. Oke. Jadi ini untuk di bintang nolnya teman-teman, ketika dia udah dapat karakternya, dia punya pasif seperti ini. Ketika ronde kalian dimulai, ronde kita dimulai, dia bakal dapat satu boost mark. Jadi boost mark ini adalah buff warnanya putih teman-teman yang bisa ditumpuk ya, yang bisa ditumpuk. Tapi dapatnya satu doang nih ketika battle itu dimulai. Ketika boost marknya itu mencapai 3, jadi ketika buff warna putih itu ada 3, semua buff itu bakal dikonsumsi. Dalam artian dia bakal hilang 3 buff itu, bakal digantikan satu buff baru yaitu peningkatan 10% statistik untuk 2 turn. Dan ini statistik yang dimaksud adalah all stat ya. Jadi crit damage naik, critical rate naik, basic stat kayak speed naik, defense naik, attack dasar. Itu meningkat 10% teman-teman selama 2 turn. Ini bagus banget sebenarnya. Sama kayak di game sebelumnya ya, ini pasifnya sama. Ketika pada saat itu juga dia tidak dapat memberikan boost smart tambahan. Jadi boost smartnya itu nggak bisa ditambahkan ketika dia mendapatkan all stat tadi, ketika sudah mengkonsumsi 3 ini. Baru bisa ditambahkan kapan? Ketika buff all stat tadi itu hilang. Biasanya selama 2 turn tadi ya. Ketika 2 turn itu nanti bakal hilang teman-teman. Nah, boost mark itu apa? Dapat meningkatkan basic stat sebesar 3%. Nah, jadi boost mark itu beda sama death mark ya. Death mark itu tadi buat critical. Sifatnya itu dia menempel pada kartu. Kalau pasif itu dia boost mark. Jadi buff gitu. Jadi intinya buff yang naikin 3% tiap stacknya. Maksimal ada 3 stack. Jadi maksimal itu adalah 9%. Itu teman-teman. Ini setiap turn ya. Setiap turn dapat satu boost mark. Kemudian untuk pasif bintang satunya teman-teman, ketika targetnya yang memiliki Digmark tadi mati gitu ya. Jadi nanti Digmark ini bakal ditandai ke musuhnya. Ini ada debuff warna putih juga gitu di bagian musuh. Ketika ini nge-skill gitu kan. Ketika si Juzo nge-skill, otomatis musuh kena Digmark. Nah, ketika Digmark itu yang musuhnya ada Digmarknya mati, itu dapat mendapatkan satu boost mark lagi. Jadi ini bukan ditambahkan dari setiap turn aja, tapi bisa dari ketika kita ngebunuh musuh yang sudah di skill oleh Juzo kepada yourself, kepada dirinya sendiri, dan meningkatkan death damage
sebesar 180. Nah, ini dia bakal mencincang, men-trigger ketika musuhnya mati. Contohnya itu kayak toka merah, teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa bingung atau teman-teman udah pernah ngeliat tutorialnya, jadi ketika Juzo nge-skill, ya, nge-skill sing gitu ya. Kemudian ada teman kita atau Juzonya juga yang nge-kill musuh lagi yang tadi udah kena death mark, yang udah pernah dicangkul sama si Juzo, itu dibunuh. Nah, itu nanti bakal nge-trigger skill, teman-teman. Untuk Juzonya bakal ngelemparin damage sebesar 180% lagi. Ini persis sifatnya kayak toka merah. Kalau teman-teman udah tahu toka merah cara triggernya ya, sama persis. Makanya cocoknya ketika musuhnya itu ada banyak, ada 4. Itu enak banget nanti. Udah dicincang gitu kan, udah mati, dicincang, terus ada yang mati lagi tuh habis cincangan tadi dari pasif ini. Nanti ketika dicincang lagi, terus ada yang mati lagi, itu bisa nge-trigger teman-teman terus-terusan. Itu salah satu keunikan dari Juzo Suzuya untuk PvP atau PvE ya, terutama PvE yang banyak musuhnya. Kalau single target, musuhnya cuma solo. Bagus nggak kalau kita pakai Juzo Suzuya? Jawabannya tidak, teman-teman, karena Juzo ini kan karena sifatnya AOE ya skillnya. Jadi damage-nya itu nggak begitu sakit ketimbang damage single target. Damage single target itu jauh lebih sakit daripada AOE. Makanya kalau untuk musuhnya boss gitu ya, untuk solo, itu nggak bagus sebenarnya Juzo Suzuya dimasukin. Itu pasif bintang 1, teman-teman. Nah, pasif bintang 2 biasanya berhubungan sama yang namanya weak ya. Weak itu adalah ketika terjadi 3 balok di bagian atas ketika kita menang atribut ya, ketika nyerang. Efeknya itu adalah mengaplikasikan weak yang gunanya itu adalah mengurangi level dari skill musuh. Jadi intinya kalau musuhnya udah gabung tuh kartunya level 2, kita beri weak kepada musuhnya atau bikin pusing, itu skill levelnya bakal turun. Gitu. Jadi ini sebenarnya nggak terlalu kepake ya untuk di bintang 2, terutama bagi PvP. Kalau PvP itu biasanya masih bintang 0, masih bintang 0 kartunya. Kecuali nanti UTA udah pada rilis, kemudian skill rank up lain udah pada rilis, mungkin ini berguna gitu ya. Dan ini triggernya sangat susah ya, harus quick, jangan lupa harus pusing. Jadi 3 balok di atas tuh harus penuh dulu baru bisa ngurangin skillnya tadi. Itu pun kalau ada yang bisa dikurangi gitu ya. Nah, kemudian ini untuk pasif bintang 3-nya adalah ketika musuh yang terada mark dari hit mark gitu ya, ketika musuh yang ada atau udah pernah keserang dari Juzo, ada tanda hit marknya, ini defense-nya bakal berkurang sebesar 20%. Dan bisa teman-teman lihat ya, ini adalah defense related, jadi bukan basic stat defense doang. Kalau ini kan defense doang ya. Kalau defense related itu gimana cara ngeliat statistiknya? Statistik gimana ya? Nah, ini gini, saya cuma bisa lihat dari sini. Kalau tadi kan defense related ya. Defense related tuh ada banyak, bukan cuma defense doang. Statistik dasar defense memang berkurang, tapi selain itu ada block change. Ini juga berkurang 20%. Itu adalah yang namanya defense related ya. Related itu semuanya yang berhubungan dengan defense. Ada block change, ada resistance biasanya. Nah, ini resistance. Ini adalah defense related. Nah, critical defense ada 3 gitu ya. Resistant, crit def, dan block change. Itu adalah defense related. Semuanya menurun. Statistik dasarnya defense juga menurun sebanyak 20%. Itu gede ya teman-teman ya. Jadi memang biasanya hero-hero itu bagus ketika udah di bintang 4 atau bintang 3. Terutama bintang 3 sih kalau saya lihat-lihat. Ini kan bintang 3 juga ya. Iya bintang 3 ya di sini. 20% teman-teman ya, cukup tinggi. Jadi hero yang kena Dick Mark tadi bakal lebih rapuh. Jadi kalau ditanya, Bang, bagus di bintang berapa untuk Juzo Suzuya? Jawabannya ada di bintang 3, teman-teman. Banyak yang bilang bintang 5 ya. Bintang 5 bagusnya gitu ya, minimal bintang 5. Apa sih patokan orang nyebut bintang 5 tuh apa gitu? Padahal di pasif bintang 5 tuh adalah penambahan dari statistik doang. Dan itu nggak terlalu tinggi, teman-teman. Jadi kalau dibilang bintang 5 itu biasanya adalah statistik dasarnya, bukan statistik dari pasifnya. Kalau dari pasif itu bintang 3 udah cukup bagus karena mengurangi defense related. Poin pentingnya adalah penambahan pasif kalau di game ini. Seharusnya ya kalau yang udah paham. Jadi untuk di bintang 5 itu lebih bagus karena statistiknya aja lebih tinggi gitu loh. Secara gameplay bintang 3 udah oke.
Semua hero bintang 3 biasanya udah oke. Walaupun di bintang 1, bintang 2 sebenarnya udah oke juga ya beberapa hero termasuk Juzo juga. Tapi memang kalau mau maksimal biasanya di bintang 3 teman-teman. Kemudian untuk bintang 4-nya dia ada perbedaan di skillnya ya. Power brush-nya itu dia bakal berubah. Dia dapat mendapatkan satu stack boost mark. Jadi kalau teman-teman lihat di bintang 3 ini kan cuman nambahin death mark doang ya. Nggak ada efek lain selain menambahkan death mark. Kalau di bintang 4 itu dia dapat nambahin satu boost mark ketika kartunya udah bintang 3. Jadi power brush itu terjadi ketika dia udah bintang 3 teman-teman. Ketika eh, kartu teman-teman udah bintang 3 itu kan biasanya muncul kayak aura gitu ya, aura yang kayak eh, Dragon Ball ya, Dragon Ball. Itu tandanya teman-teman dapat power burst gitu ya, karena udah dapat bintang 3. Nah, kalau yang tadi bintang 3 itu cuman ditmark bae. Cuman memberikan kritikal gitu ya dan memberi tanda ditmark. Kalau udah di bintang 4 dia dapat boost mark. Boost mark itu apa? Sekali lagi boost mark itu ada di sini. Kalau dia udah nyampe 3, ini bakal naikin all stat 10%. Dan ini bagus banget teman-teman. Gitu ya. Dan kalau dibilang apakah bintang ini penting banget atau enggak? Ya teman-teman tahu sendiri lah ya. Untuk dapat bintang 3 tuh cukup sulit. Terutama dari penggabungan kartu 2 kartu bintang 2. Kalau di PvP sebenarnya sulit sekali ya. Karena Juzo ini maksimalnya di PvP. Jadi bintang 4 ini nggak terlalu diprioritasin. Kecuali untuk musuhnya adalah PvE. Itu bakal berguna. Tapi kalau untuk PvP bintang 3 udah cukup teman-teman. Gitu ya. Poinnya adalah dia mengurangi defense musuh gitu ya. Setiap nge-skill musuhnya defense-nya berkurang 20% all stat loh. Ini bakal bener-bener gila gitu ya. Tapi dia efeknya bakal hilang ketika dia diserang di hero selanjutnya gitu ya. Memang nggak satu turn juga sih. Karena serangan selanjutnya dia bakal hilang juga buffnya. Tapi ini bisa di-trigger terus-menerus ya. Mengingat triggernya adalah kartu Juzo itu sendiri gitu. Nah, mungkin itu aja teman-teman untuk pembahasan Juzo Suzuya. Mohon maaf saya nggak bisa bahas lebih lanjut terkait gameplaynya karena saya udah kepake untuk bagian tryoutnya. Jadi mungkin gitu aja untuk penjelasan Juzo Suzuya. Untuk next video saya bakal bahas banyak juga terkait line up terbaik untuk saat ini ya. Karena sebelumnya sebenarnya belum bisa dibuat line up terbaik karena hero-nya belum muncul. Tapi ini bakal jadi meta yang cukup lama. Kemudian nanti mungkin saya bakal bahas statistik juga. Apa itu penetrasi atau pen atau apa itu critical defense atau resisten itu apa. Nanti bakal saya bahas di video selanjutnya. Oke, begitu saja untuk pembahasan Jujutsu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.